Udah gitu. Ini kali pertama mungkin di spill out ya. Jadi serah terima cuma 6 bulan dari tanda tangan PPJP. Oh iya? Ini harga 700 jadi kesannya murah banget. Sampai 9 bulan? Yes. Oh, rata-rata kan cuma 3 bulan ya? Yes, rata-rata 3 bulan. Kita kasih 9 bulan. Kenapa? Kenapa orang harus beli El Nino Living? Yang pertama adalah lokasi kita yang pasti bertumbuh. Hai Google, nyalakan semua perangkat. Nyala semua. Bayar 3 juta rupiah, itu udah bisa langsung akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat My Home dan Geraha Jurnalis? Apa kabar semua? Semoga semua sehat dalam kondisi cuaca yang tidak menentu ini ya. Kadang lagi panas terik, tiba-tiba hujan yang membuat mungkin mudah-mudahan sih nggak banjir lah. Ini kondisi seperti ini. Nah, hari ini kami punya tamu 2 orang dari sebuah pengembang, bisa dibilang pengembang baru ya, tapi nggak bisa dibilang juga tiba-tiba jadi pengembang, bukan sama kayak cuaca lah ya. Nah, yang pengembang baru ini akan merilis proyek perdananya di akhir bulan Oktober 2025 ini. Jadi apa proyeknya, apa nama pengembangan nanti kita ngobrol sambil ini ya. Jadi seperti tadi saya bilang, meski baru tapi bukan tiba-tiba jadi pengembang, karena mereka punya pengalaman cukup panjang sebagai kontraktor di beberapa perumahan dari berbagai skala, dari berbagai tipe. Jadi mereka punya pengalaman yang cukup lah ya untuk membangun sebuah proyek properti. Nah, termasuk juga tim pemasarnya. Ini bukan kacang-kacang lah istilahnya bilang gitu ya. Nah, dia adalah namanya Edo Nagamatsu, Marketing and Sales Director El Nino Living. Satu lagi Bapak Wijaya, General Manager El Nino Living. Nah, mereka itu dari, kalau untuk saya sebutkan PT-nya dulu deh ya. PT-nya itu adalah PT Maju Jaya Naga Sakti. Proyeknya tadi saya sudah bilang adalah El Nino Living. Ini namanya El Nino Living. Wah, seru. Kayaknya agak-agak menarik juga ini. El Nino kalau kita tahu kan adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik kalau nggak salah ya, yang menyebabkan perubahan cuaca global, salah satunya keringnya cuaca kering, bisa juga kebakaran hutan. Tapi mudah-mudahan ini bukan terkait dengan hal itu, tapi menjadi berkat untuk proyeknya dengan nama El Nino. Oke, kita langsung saja kita ngobrol nih dengan Mas Edo dan saya bilangnya Mas Wijaya juga atau gimana nih? Saya Mas Edo soalnya masih muda nih. Bebas ya katanya Mas Edo. Oke. Jadi boleh sedikit dong dikasih info nih, dari mana nih asal nama El Nino? Kalau El Nino kan kita bisa bilang fenomena cuaca lah ya bilang gitu. El Nino nih apa nih namanya ini? Oke, El Nino sendiri kan yang biasa dikenal adalah badai. Tapi sebenarnya secara harfiah El Nino itu berarti diberkati. Jadi Nino itu adalah salah satu pemilik lah, nama pemilik. Jadi diberkati Tuhan. Oh iya, oke ya, itu dari namanya aja udah ini ya Mas. Oke, jadi ini sebenarnya dengan namanya aja El Nino Living, jadi pasti proyek perumahan lah ya isinya. Boleh dijelaskan di mana lokasinya, terus apa sih konsepnya dari El Nino Living ini? Oke, El Nino Living ini dibangun di atas lahan totalnya 4,3 hektar. Di mana tahap pertama kita bangun di 1,3 hektar. Nah, konsepnya adalah konsep rumah dan lingkungan yang sehat. Jadi secara rumahnya kita juga bikin konsep unsur yang pertama cahaya, terus kemudian udara. Udara dari mana? Dari ceiling yang tinggi yang kita bangun, di atas 3 meter. Terus cahaya, jadi ketika siang pun kita nggak perlu nyalain lampu, udah lebih hemat daya gitu kan. Nah, so secara lingkungan kita memiliki 2 tandon untuk banjir prevention. Tandon itu kita pakai teknologi kuno lah sebenarnya. Jadi
Di tiap tandon itu ada yang namanya sumur resapan lah. Oh iya, iya. Nah, dari sumur resapan itu kita juga ada air yang kita kelola, ya water treatment kecil-kecilan lah. Gunanya untuk perawatan, maintenance taman kan. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Lalu kemudian apa lagi? Kemudian kita bangun di sana taman tematik. Jadi taman tematik mungkin nanti akan kita tanam tanaman-tanaman herbal. Di situ ada kayak edukasinya lah terkait itu. Terus kemudian ada playground, children playground. Terus kemudian ada clubhouse. Itu di clubhouse itu juga kita isi lengkap. Ada gymnya, ada kolam renang, ada ruang serbaguna. Bahkan nanti kemungkinan ada daycare juga. Jadi buat pasangan-pasangan muda yang pusing ketika mereka dua-duanya bekerja, bisa dititip situ bisa ya titip di anaknya. situ Iya, dengan standarisasi yang kita miliki gitu loh. Oke, pastinya baik lah ya ininya ya. Ya. Nah, itu konsepnya. Kayaknya konsepnya rumah sehat lah ya bisa dibilang sekarang Betul. ya. Tapi ngomong lokasi di mana nih persisnya? Oh iya, oke. Lokasinya di Pasar Kemis, Jalan Raya Pasar. Kita lokasinya persis di Jalan Raya Pasar Di Kemis. pinggir jalan raya ya? Yes, Oke. jadi lokasi kita benar-benar di tengah dan diapit 2 pintu tol. Yang pertama pintu tol Cikupa, yang kedua rencana pintu tol Rajek Kaltara. Yang pemerintah lagi bangun sekarang ini. Oke. Yang dari BSD, Balaraja, Rajek tempat kita Oke, ya. sampai ke Pantai Indah Kapuk. Oh iya iya iya. Oke. Nah, jadi lokasi kita benar-benar Di lokasi tengah-tengah prime ya, ya, di oke. tengah-tengah. Di mana nanti ke depannya itu kan di jalan provinsi ya. Dan jalan provinsi untuk menghubungkan 2 tol ini akan diperbesar loh jalannya. Yang sekarang 9 sampai 12 nanti akan jadi 32 meter. Oh 32. Yes. Berapa lagi itu ininya? Berarti Ada 33. 33. Yes. Jadi khususnya di Indonesia ya. Kalau orang beli rumah, untuk kita beli rumah sekarang pasti ada kenaikan kan tiap tahunnya, karena kan mekanisme harga dilempar ke pasar gitu loh. Nah itu nggak ada apa-apa aja kenaikannya tuh 11% per tahun. Belum ada jalan tol yang baru Yes, nih ya? ya. Oke. Apalagi nanti di depan gerbang kita itu ada diperbesar, terus jalurnya menghubungkan 2 pintu jalan. tol yang berbeda. Iya. Itu belum lagi nanti ada rencana pengembangan dari pemerintah DKI Jakarta itu MRT. Oh iya, Yes, MRT ya, iya. Raja Cikarang ya. Yes, Oke, stasiun otonom itu ada di dekat kita. Oh iya, Cikupa ya kalau nggak salah ya. Paling 10-15 menit lah Wah, enak dari lokasi banget kita. ya. Gitulah kira-kira. Jadi Oke. untuk apa namanya, untuk pembeli pertama di El Nino ini harganya juga masih harga bottom. Oke. Jadi ibu bisa bayangkan, kita memasarkan unit El Nino ini dimulai dari 700 jutaan itu dengan spesifikasi rumah-rumah harga di atas 1 M. Oh gitu. Yes. Ini menarik nih. Jadi tadi sedikit saya ini aja ya. Nanti akan istilah letaknya di antara 2 pintu tol. Ya sekarang yang baru beroperasi jalan Cikupa itu Cikupa, ya. betul. Pintu tol Cikupa ya. Iya. Tapi nanti akan ada pintu tol Rajek. Iya. Dan harganya mulai 700-an. Iya. Memang ada berapa tipe? Kita ada 3 varian ya. Jadi jadi semua lahannya itu sama. 6 kali 12. Ya lebih ideal lah. Kalau ibu perhatiin sekarang ini Iya. developer pada masarin makin lama makin kecil. Iya betul. Iya kan? Rumahnya udah kayak burung Iya. ya, rumah burung. 6 kali 10, 5 kali 10, 4 bahkan 3 kali Iya. 10 kira-kira gitu. Cukup satu Iya. mobil masuk. Yes. Kalau kita masih ideal. Kenapa? 6 ya. Karena sebenarnya lahan kita nih ya kejatuhan bulan lah. Oh. Lahannya bagus, lokasinya prime, Pinggir jalan utama iya lah pinggir ya. jalan utama, pertumbuhannya suatu keniscayaan itu pasti akan tumbuh. Kenapa? Yang namanya regenerasi ada terus kan. Iya. Sandang, pangan, Apa? papan. Iya. Nah ini papan, di mana lahan kita masih luas. Oke, jadi itu tadi 4,3, tapi yang pertama 1,3 ya. 1,3. Jadi tahap pertama 1,3 hektar, terus kemudian 3 hektar berikutnya
itu tahap kedua. Oke. Jadi izin udah sama kita. Oh, jadi semua udah istilahnya lahannya udah clear and clean ya, bisa dibilang gitu ya. Yes. Oke. Tadi ada berapa 3 varian? 3 varian. Jadi tanahnya sama 72, 72. bangunannya beda-beda. Bangunannya beda-beda. Itu yang kita pakai abreviasi ya, ABC. Oke. A itu Atlantik, itu luasnya 84, luas bangunan ya, kita 2 lantai. Jadi kita semua 2 lantai, nggak ada yang 1 lantai. Nah yang kedua B, Bora. Bora itu 70 meter persegi, 2 lantai juga. Yang C-nya itu Cyclone, itu 60 meter persegi. Nah semua unitnya itu ada 3 kamar. Oh, walaupun dari yang paling kecil itu ya? Yes, jadi kita memikirkan gini, kadang-kadang pasangan muda tinggalnya kan rata-rata rumah 2 lantai itu di atas, di bawah tuplong gitu kan. Nah ini kita sediain kamar di bawah dengan tujuan kalau seandainya orang tuanya, mertuanya nginep itu nggak perlu boleh naik turun lah, kan makin lama makin tua, performanya makin turun kan. Jangan-jangan mereka juga akhirnya malah tinggal di situ juga nggak sanggup juga naik ya. Iya. Nah dari semua tipe itu yang membedakan adalah jumlah kamar mandi. Oh, yang paling kecil berapa kamar? Yang paling kecil kamar mandinya 2, 1 di atas, 1 di bawah. Oh iya. Nah sisanya yang besar 3 semua. Oh, jadi bisa bilang tiap kamar ada kamar mandinya ya? Yes, ya di atas khususnya. Jadi yang menariknya kamar atas 2, kan kamar atas ada 2 kamar. Dua-duanya ini kayak kamar utama karena ada kamar mandi di dalamnya. Iya, ukurannya juga besar juga ya? Ukurannya besar. Bahkan di kamar mandi utama itu bisa taruh bathtub ya Pak. Betul sekali. Oh ya? Itu. Waduh. Jadi paling besar harga berapa Mas? Jadi kita dari 700, 800, 900. 900 tinggal tambah bathtub. Waduh, Iya. banget ya. Jadi kapan lagi ya punya kayak gitu ya? Betul. Masih murah kalau Ibu mau boleh. Nanti kita catat. Tolong catat dulu katanya. Spesifikasi kita juga memenuhi standar rumah yang di atas 2 miliar sebenarnya ya. Oh iya, pasarkannya iya. Sekarang lagi hype yang fasad Skandinavia. Model kita Skandinavia. Jadi gayanya ambil desain itu ya. Betul, desain Skandinavia. Jadi kita mencari pangsa pasar yang memang sekarang lagi hype di pasaran. Yang notabene kalau misalkan kita ada di Tangerang, tapi di Jakarta tuh Skandinavia lagi in di mana-mana. Rumahan-rumahan di daerah Jakarta Barat sekitarnya itu bergaya Skandinavia lagi viral sekali lah. Dimanapun Skandinavia jadi satu satu incaran customer klien yang mencari model apa sih yang bagus. Nah, yang ternyata yang kita pilih Skandinavia ini memang yang sudah terjadi di pasar Jakarta Barat gitu. Oke, iya. Jadi memang akhirnya disesuaikan juga dengan gaya pasar yang mau dididik juga ya. Betul sekali. Pasarnya anak muda lah ya. Iya, muda gitu. Betul. Ya. Oke, kaum milenial sekarang kan mengikuti tren seperti apa sih, ngikut-ikutan gitu ya. Ya kita ikutin segmen pasar yang ada lah. Gitu. Berarti kalau gitu materialnya juga pasti yang walaupun harganya murah nggak murah ya. Iya. Kita pakai batu bata loh. Semua dindingnya? Semua dindingnya. Oh iya. Yes. Kan sekarang banyak pakai batu ringan ya? Ya, batu bata lebih padat, lebih kedap, lebih adem, tanah liat kan. Oh iya. Gitu loh. Terus juga kuat kan. Terus nggak sampai di situ, saya mesti tambahin sedikit bahwa Elnino Living ini tagline kita New Lifestyle Living. Apa sih yang baru dari kehidupan ini, di kehidupan yang ingin kita bangun. Jadi kita bukan hanya sekedar menjual rumah, tapi kita ingin memberikan kehidupan. Kehidupan seperti apa yang baru. Jadi setiap unitnya itu kita tanam secara fundamental smart home system. Oh, jadi setiap unit sudah dapat. Setiap unit sudah dapat. Jadi kita bisa ngatur matiin lampu, nyalain TV, nyalain AC dari kejauhan, mau di Kalimantan, di Sumatera, kita pakai aplikasi. Oh, udah ada titik CCTV? Yes, betul. Nggak sampai di situ, kita kasih lagi Google Nest. Google Nest itu perintah suara. Jadi kita datang, Hai Google, nyalakan semua perangkat, nyala semua. Kira-kira gitu. Jadi artinya benar-benar
kita membangun budaya baru, budaya yang praktis lah. Iya. All into thumb. Oh iya benar. Semua pokoknya dilakukan cukup dengan satu gadget aja udah bisa ya. Yes, Jadi gitu. Smart home systemnya nggak cuma sekedar apa ya, smart door lock gitu. Oh enggak, itu juga kita dapat, cuman nggak hanya situ. Itu ya. Jadi kenapa saya bilang fundamental? Karena kita bisa ngembangin lagi, umpamanya si konsumennya mau pakai smart curtain, jadi dia tinggal pencet, dia kebuka sendiri, tutup sendiri. Iya. Jadi bukan. Basicnya udah ada. Basicnya udah ada. Betul, itu kita tanam. Biasanya kan rumah-rumah di atas 1,5, 2 M tuh baru pakai kan. Iya. Kita pakai udah speknya tinggi. Jadi analoginya gini lah. Kira-kira El Nino ini ibarat kayak peperangan mobil listrik antara BYD dengan Tesla. Nah, kita BYD-nya. Harga BYD, Yes. kualitas Tesla. Iya. Sama BYD kan juga kualitasnya Tesla kan. Iya. Kira-kira. Oke. Wah, Nggak sampai di situ. Jadi nanti semua CCTV yang ada di kita itu akan terintegrasi dan bisa diakses. Jadi umpamanya anak ibu lagi, ini anak pada kemana ya? Cari di clubhouse, cari di taman. Oh jadi di children playground. nggak hanya di rumah aja Iya, ya, tapi di lingkungan juga bisa ada. Iya, betul. Dan sistem security-nya kita nggak mudah orang gampang masuk ya tanpa izin dari penghuni. Ya umpamanya kayak debt collector masuk. Jangan sampai Jangan dong. bisa. Tamu lah istilahnya gitu ya. Iya, jadi tukang hutang seneng tinggal di situ. Saya bukan mengundang tukang hutang ya. Iya. Tapi berarti pakai apa? Smart card juga pakai model. Oh, pakai card. Kita pakai card. Jadi nanti khusus card penghuni dan orang yang nggak punya izin dari penghuni itu nggak bisa masuk sembarangan. Oh, iya. Nanti dikasih apa ya? Iya. Seperti QRIS itu ya, barcode itu ya. Iya, biasanya ya. modelnya kayak gitu. Oke, jadinya. Nah, itulah new lifestyle living. Jadi kayak gaya hidup baru lah yang mau kita ciptakan. Ya, dengan bisa bilang dengan harga yang terjangkau lah ya, mulai 700 Yes. ya, 721 miliar lah ya. Iya, 2 lantai. 2 lantai dengan ada sistem smart home sistemnya, Ya. kualitas bangunan bukan juga bataringan gitu ya. Ya. Tapi kusennya biasanya apa? UPVC pakainya. Iya, kusen sih kita pakai UPVC ya. Bukan kayu lagi lah ya. Iya, bukan bukan. kayu lagi walaupun itu ya. Tapi rumah dengan desainnya Skandinavia dan itu karena memang sedang tren mengikuti tren juga ya. Betul, Jadi, segmen pangsa pasar kita usahakan mengikuti pasar dan kebetulan walaupun lokasi kita ada di Tangerang yang keluar tol Cikupa itu, tapi kita juga mengikuti pangsa pasar yang ada di wilayah Jakarta Barat yang harganya notabene sebenarnya mereka di atas 2 miliaran. Nah, kami ciptakan ada di Tangerang, di Cikupa itu berkisar 700 jutaan gitu. Oh iya. Boleh saya ralat nggak? Oke, boleh. Kusen itu jendela kita pakai aluminium. Oh, aluminium. Berarti di atasnya dong berarti. Iya. Gitu. Terus kemudian kamar tidur kayu. Oh iya. Gitu. Tapi nggak layak ya kalau sana ya. Kan diolesin dulu sebelum dipasang. Aman lah ya. Aman dong. Oh, tadi fasilitasnya udah ada clubhouse. Iya. Apa lagi yang akan disediakan di sana? Tadi kayaknya rasanya sih sudah disebut semua ya, paling Sudah. taman itu tadi taman tematik Keamanan tadi. lingkungan lah ya Iya. ininya. Keamanan lingkungan udah pasti kan tadi saya sebutkan bahwa nggak sembarang orang bisa masuk. Iya, Terus kemudian CCTV-nya terintegrasi di satu aplikasi sehingga kita bisa ngelihat anak di sekitar lingkungan lagi ada apa. Gitu. Jadi benar-benar sekarang kan kayak informasi juga transparan, telanjang gitu kan. Nah, kita pun juga seperti itulah kira-kira. Jadi bisa dimonitor dari jauh. Yes. oleh pengen. Justru untuk saat di tahap pertama ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Kalau menurut saya, ini lokasi yang terbaik. Oh gitu. Kenapa? Karena aksesnya langsung ke depan. Oh iya. Dari ngomong dari yang saat ini ya, dari jarak dari pintu tol Cikupa berapa jauh? Kurang lebih sekitar 3-4 kilo lah. 3-4, nggak jauh dong ya? Iya. 3 kilo ya? Iya. Dan lingkungannya pasti sudah hidup kan ya? Kalau nggak salah kan Cikupa ada Alam Sutra, Iya.
Suara Sutra. Iya. Suara Sutra. Habis itu di sebelah dalamnya juga ada beberapa perumahan juga. Nah, Berarti itu Teslanya. oh iya iya. Jadi Teslanya. walaupun tidak banyak fasilitas, tapi mereka bisa fasilitas lingkungannya udah Iya. banyak ya, udah jadi lah, udah hidup berarti. Ya, artinya okupansi di sini mulai bertumbuh ya. Kan ada beberapa developer yang udah eksis ya, di mana lingkungannya sudah terbentuk, komunitasnya sudah ada. Jadi kita di sini melengkapi dengan sesuatu yang kita tawarkan. Saya anggap ini baru lah. Kenapa? Karena dengan harga 700, speknya tinggi, merubah gaya hidup yang baru, harusnya lebih menarik lah. Ya, gitu lah, ya, kira-kira. ya, betul. Walaupun lokasinya Tangerang, tapi bukan Tangerang yang di ujung sana yang susah kemana-mana ya. Udah. Tapi justru aksesnya bagus banget. Iya. Ke depan justru punya 2 pintu tol lagi terdekat 2 ya. pintu gitu. tol, Iya, betul. iya, betul. Nah, kalau kita mau ke Pik tinggal geser sedikit, masuk Iya, tol udah nyampe. ke Pik ke bandara juga dekat. Iya, betul. Ke bandara lebih dekat lagi. Iya, ya, betul ininya ya. Oke, ada pintu tol itu. Jadi tadi akan diluncurkan di akhir bulan Oktober ini. Iya, rencananya memang akhir bulan Oktober ini kita akan adakan groundbreaking. Oke, Jadi ya groundbreaking itu peletakan batu pertama, Iya. karena memang pembangunannya udah kita mulai. Oh iya. Ya, jadi kemarin ini kan ada urukan, habis urukan kan pemadatan lahan. Terus setelah mulai padat secara alami, baru kita mulai masuk boplang lah, terus jalanan kita pengerasan dan lain sebagainya. Jadi berarti pemasaran sudah dimulai dong, Le? Sudah dimulai. Nah, ada program khusus nggak nih sebelum launching loh bisa bilang ya? Iya. Atau jadi lagi masa launching ini nih ada program? Oh, ada program khususnya. Yang pertama kita memberikan subsidi DP. Jadi konsumen tidak usah bayar DP. Hanya bayar 0%. Jadi hanya bayar 3 juta rupiah, itu udah bisa langsung akad. Oh iya. Gitu. Apalagi nggak sampai di situ, kita berikan lagi free biaya surat-surat. Biaya surat-surat itu ada surat-surat notaris dan lain sebagainya. Kemudian free BPHTB. Ada free BPHTB. Kemudian kita kasih lagi, nggak sampai di situ, kita kasih free biaya KPR. Gitu. Jadi ya benar-benar memang harusnya normally 3 juta udah langsung akad gitu langsung loh. akad lah ya. Iya, jadi dia tinggal konsumen urusannya sama bank aja. Oh iya, ada kerjasama dengan bank mana saja? Oke, yang sekarang ini kita udah PKS sama BTN, terus kemudian lagi berproses sama Mandiri, CIMB, terus ada beberapa bank lagi lah yang masih on schedule lah. Kayak yang nanti ada beberapa bank lagi yang bisa dikerjasamakan lah kayak ini. Betul. Ya. Jadi pilihan untuk pembayaran gampang banget. Bisa cash crush juga kan? Iya, jadi kita kasih pengalaman pembayaran yang memudahkan konsumen lah. Yang pertama cash crush. Cash crush ya maksimal bisa kasih 2 bulan, 3 bulan masih kita anggap itu cash crush lah. Terus kemudian cash bertahap. Cash bertahap normalnya kita 12 bulan sampai 18 bulan. Oh. Gitu loh. Terus kemudian ada KPR. KPR ini kan bisa 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, tergantung dari umur dan profiling pekerjaannya gitu kan. Gitu. Nah, terus satu lagi yang nggak kalah menarik adalah kita memberikan jaminan kualitas bangunan prime. Kenapa? Setelah serah terima, kita kasih jaminan 9 bulan kayak orang melahirkan. Sampai 9 bulan? Yes. Oh, rata-rata kan cuma 3 bulan ya? Yes, rata-rata 3 bulan. Kita kasih 9 bulan. Kenapa? Karena branding action ini begitu penting buat kita. Kita lagi bangun itu. Jadi kita kasih dengan kualitas terbaik bangunan dan kita juga nggak mau dong main kasih gitu aja terus 9 bulan terus dia komplain ini komplain itu, kita pusing juga kan, kita duit juga kan, akhirnya menggerus margin kan. Juga, iya. Lebih baik kita kasih yang bener-bener kualitasnya bagus. Ya contoh lah kayak mobil listrik sekarang dikasih garansi lifetime baterai gitu kan, kira-kira gitulah. Tapi setiap bulan ganti baterai gitu lah ya. Oh ini enggak lah ya? Ini enggak. Jadi kita kasih jaminan kayak apa sih namanya, lantainya tidak akan ngangkat. Dan kita
pakai pondasinya mini pile. Oh, Yes. cuma 2 lantai. Yes, biar nggak gerak. Waduh, jadi ini bisa dibilang apa ya, tahan gempa juga kali ya? Makanya itu apa namanya bangunan Tesla harga BYD. Gitu. Ya, ya, ya. Ini juga ya. Berarti kalau misalnya dengan minimal itu memungkinkan untuk ditambah lantai? Gini, kalau untuk mini pile itu kan sebenarnya yang kita bangun perencanaannya adalah 2 lantai. Kalau untuk 3 lantai pondasinya beda lagi. Oh, ya, Gitu jadi loh. tidak Cuman bisa juga ya. mini pile itu kan supaya tidak geser ya. Jadi untuk bangunan ini cukup kuat, jadi nggak geser-geser retak-retak dan lain Ya, sebagainya. ya, berarti ya benar lebih aman dari tahan gempa lah ya kalau Yes. misalnya itu. Walaupun daerah Tangerang kan relatif aman lah ya. Aman, jarang gempa kecuali Tapi Kewan. iya, tapi dengan kualitas itu cukup tinggi juga ya ininya. Ngomong lantainya pakai apa? HT gitu, HT. 60-60. 60. Oh iya. Wah. Jadi untuk kamar mandi aksesorisnya kita setara dengan ya Toto American Style lah, American Standard sorry. American Standard. Oh, American Standard. Ya ininya ya. Dan air juga PDAM karena memang Oh, pinggir udah jalan ada. kan. Oh, udah ada pakai Kita tinggal tarik doang, orang deket itu. Itu kan jalur itu jalur provinsi. Jalur provinsi, di Oh, jalan gitu. raya. Jadi udah Iya. masuk gitu. Tapi nanti ada backup buat instalasi pompa air tanah mungkin? Itu masing-masing ya. Oke. Itu kita serahkan ke masing-masing. Karena kan kita nggak menyediakan itu, kita hanya menyediakan PDAM. Oke, ya. Gitu loh. Berarti infrastruktur juga di underground bikinnya. Underground, oh iya saya lupa kasih tahu. Infrastruktur itu Pak semua underground. Jadi kita nggak ada sengkarut kabel-kabel di atas. Iya, udah yang Yes. modern lah ya Iya, kayak sekarang ya. sekali. Jadi nggak ada gini-gini. Iya, jadi semua di bawah tanah. Terus kabel optik pun juga Oh, udah ada juga. udah nanti kita siapin lah jalurnya. Jadi sehingga nanti ketika ada internet pasti lewatnya bawah. Gitu loh, biar nggak kusut lah. Iya. Jadi nggak mengganggu juga secara visual, Betul. nggak bahaya juga relatif. Iya, dan juga di masing-masing unit rumahnya di produknya itu saluran saluran AC udah kita siapin. Jadi tinggal pasang aja. Oh. Terus kamar mandi itu 2 air panas, air dingin udah kita siapin. Oh, udah disiapkan. Iya. Semua instalasinya sudah disiapkan. Sudah siapin. Biasanya orang-orang tuh beli rumah ntar ada yang dibongkar lah, diketok-ketok Iya, lah. Biasanya kan gitu kan. Ini kita benar-benar semaksimal mungkin tidak terjadi itu loh. Jadi kita siapin semuanya. Termasuk saluran kabelan yang di dinding-dinding itu udah ada. Oh, jadi semua infrastruktur di dalam Di dalam sudah. semua sudah disiapkan nih. Iya. Wah, mantap juga ya kalau gitu ya. Kayaknya ini harga 700 jadi kesannya murah banget sih. Karena ini harga launching ya sebenarnya. Harga sih. Nah, Oke, iya. sebenarnya ini kan saya ada beberapa kali pembahasan terkait strategi harga dan lain sebagainya. Ini harga launching yang mana nanti setelah penjualan berapa persen pasti kita naikin. Oh, Kita sesuaiin lah. Ya, Kan ya, yang namanya developer pasti Ya juga pengen dong. untung dong. Ya. Gitu loh. Kalau sekarang masih harga modal ya udahlah kita kasih apresiasi lah ke pembeli pertama kita nanti. Tapi juga itu soal investasi juga kan nggak mungkin Yes. dong harga tetap terus ya. Betul. Justru untuk segmentasi yang perilaku konsumen investor investasi justru ini bagus. Kenapa? Rumah masih harga di bawah 1 M. Naiknya pasti masih bisa berkali lipat. Berbeda dengan kalau kita udah beli 1,5 M, Ya, mau naiknya berapa nih gitu kan? Betul Gitu sekali. loh. ya naiknya masih jadi lebih sedikit lah ya. Iya. bisa Iya, bilang tapi ya. kalau yang 700 pasti naiknya signifikan. Jadi ngomong tahap pertama ada berapa unit nih yang dipasarkan? Oke, tahap pertama yang kita pasarkan ada 103 unit. 3 unit dengan 3 Iya. varian tadi 3 ya. varian Varian. produk tadi. Nah, biasanya yang berbeda luasan biasanya rumah-rumah hook, Oh iya. terus tanah-tanah yang nggak simetris, Iya. belakangnya lebih panjang, sampingnya lebih lebar, gitu-gitulah kira-kira. Karena kan ketika kita ngebebasin lahan kan nggak kotak sekotak-kotaknya pastinya, gitu loh, iya, pasti iya. ada yang miring-miring lah gitu. Iya ininya. Itulah kira-kira. Jadi yang tahap pertama ini direncanakan serah terimanya Gini, tahun berapa? sebenarnya secara legal standing kita memberikan program serah terima 12 bulan. Tapi karena kita sedang mulai,
lagi mulai pembangunan di tahap progres. Ini kita kasih untuk unit yang hadap taman itu serah terima cuma 6 bulan dari tanda tangan PPJP. Oh iya? Yes. 6 bulan misalnya berarti mulai groundbreaking sekarang berarti tengah tahun depan sudah bisa. Sudah kunci. Sudah. Oh, 6 bulan mah sebentar. Iya, Bentar, gitu betul. kan. Terasa. Kalau setahun kan mungkin orang berpikir ini agak lama nih gitu kan. Iya, tengah. Tapi mungkin Makanya abis lebaran punya rumah baru dong. iya. Yang tanggung 9 bulan orang mereka gitu kan. Oh, oke juga ya. Itu berapa banyak tuh yang Itu kurang lebih yang lagi kita fokusin di satu deret itu ada 5 unit, terus di sini ada sekitar 9 unit lah yang lagi kita bangun. Deretan itu ya. Deretan itu ya. Gitu loh. Jadi makanya kita kasih apresiasi pembeli pertama untuk menerima unitnya lebih cepat. Cepat. Oh ya. Nah, ini kan tahap pertama nih, masih ada 3 koma ya luas lahannya. Nah, itu dikembangannya rencana kapan? Rencana sih ini harusnya sih tahun 2026 udah habis nih yang tahap pertama. Oh, iya? Mungkin kita bisa Amin. bisa lakukan 2026 ke 2027 gitu loh, Amin, kira-kira amin. gitu lah. Nah, tadi juga sudah disebutkan ini kan masih bisa bilang proyek perdana ya, Ya. 4,3 katanya akan ada pengembangan baru yang lebih luas nih. Yes. Nah, bisa diceritakan nih, Oke. diinfokan dulu. Jadi tahap pertama ini 1,3 hektar, kemudian berikutnya di sekitaran yang sama dan itu masih nyambung, masih inline dengan proyeknya, itu tambah 3 hektar lagi jadi 4,3 hektar. Dan kemudian di dekat situ ada lahan lagi yang dibebasin sama kita sekitar 10 hektar. Itu tahap ketiga. 10 hektar sendiri mungkin kita bangun township lah. Beserta fasilitas yang ada di sana. Gitu loh, ada komersilnya dan lain sebagainya. Jadinya nanti bisa dibilang di situ ada komersil dan fasilitas lain yang ini ya. Karena lokasi dekat situ itu ini sebenarnya boleh kasih bocoran ya sih. Di spill out dikit dong, boleh dong. Sekarang kan modern gitu. Ini kali pertama mungkin di spill out ya. Jadi rencana jangka panjang ya, pemerintah setempat akan bangun jalur kereta sampai ke bandara. Oh. Deket banget dengan kita. Nyesot dikit dari sampai. Iya. Wah, stasiun apa tuh nantinya? Itu masih stasiun mungkin Raja, Masih, Pasar ya. Kemis gitu. Oh, iya. Ya pokoknya dekat-dekat situ lah. Dekat. Oke, berarti nanti tapi nggak nyambung ya ini dengan area yang sekarang. Ya pokoknya deket lah. Jadi dari gerbang kita tuh kurang lebih sekitar 2-3 menit nyampe. Oh. Okay. Yang biasanya tadinya penghuni penduduk daerah sekitar Pasar Kemis Drajak itu kalau mau ke Jakarta naik kereta api dari stasiun Tangerang nanti kita Bisa dekat situ difasilitasi ya? dengan itu. Oh. Dan sudah dimulai. Itu salurannya udah dipasang, tinggal bebasin aja. Ya, siap itu juga. Ini sudah mendahului juga nih. Sebenarnya saya juga nggak boleh nyebutin karena ini kan rencana Spill out gini ya. Udah nggak boleh jangan ditambah-tambah. Nanti ada yang calon-calon tanah langsung bergelir ya. Iya. Wah, itu menarik banget. Jadi walaupun bisa dibilang ini pengembang baru, debutnya juga baru satu proyek dengan ukuran 4,3 tapi ternyata sudah punya rencana jangka panjang yang cukup menarik nih ini ya. Nggak main-main nih, nggak kacang-kacangan juga nih bisa dibilang kayak gitu. Ngeliat ininya ya. Berarti ini proyek perdana, nanti direncanakan seluruhnya 4,3 rencana tahun berapa kalau di 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan misalnya? harusnya sih 3 tahun ke depan udah jalan. Dan dengan kondisi ekonominya baik-baik Betul. saja, Nah, itu makin yang penting. baik. Iya. Karena perilaku konsumen itu pengaruh terhadap peristiwa global, baik mikro ataupun makro itu pengaruh banget. Oke. Tapi waktu tadi sudah disebutkan, tapi boleh nggak dikasih kayak rangkuman? Jadi apa sih keunggulan El Nino Living ini dan apa alasan konsumen untuk memilih El Nino Living? Kenapa orang harus beli El Nino Living? Yang pertama adalah lokasi kita yang pasti bertumbuh.
Dan saya jamin bertumbuhnya akan jauh lebih cepat dibanding perumahan-perumahan sekitarnya. Kenapa? Karena jalanannya akan besar. Yang kedua, fasilitas yang dari rencana pemerintah itu udah tersambung, itu naiknya pasti gila-gilaan. Itu satu. Yang kedua, dengan spesifikasi yang rumah di harga 1 M ke atas masih bisa didapatkan dengan harga 700 jutaan. Nggak sampai di situ, kita kasih lagi berserta gimmick-gimmick yang lain yang tadi saya sebutkan, baik itu DP, BPHTB, terus biaya surat-surat, terus belum lagi nanti di gimmick produknya kita berikan AC lah untuk kamar tidur utama, terus kita kasih lagi kanopi gratis. Jadi kanopinya kita kasih gratis, kenapa? Karena kita menjaga estetika gitu. Ya biar sama lah desainnya ya, jangan sembarangan. Kalau nggak ada yang kayak itu kayak apa namanya harga emas naik turun. Fluktuasi estetikanya juga. Iya. Gitu. Iya. Yang jelas juga tadi ada smart home systemnya juga. Smart home system yang kita tanam. yang jadi andalannya. Nah jadi kita beli rumah tapi kita juga untung gitu loh. Karena ya ibu tahu, kita semua tahu lah bahwa mekanisme harga dilempar ke pasar. Nah pasar itu ngelihat apa? Okupansi. Okupansinya ya yang kita jual ini kan kebanyakan di end user ya, orang-orang yang butuh apa namanya, secara background mereka pekerja, rata-rata pekerja kayak di bandara gitu kan, terus di Tangerang, di situ kan banyak sekitar industri ya, kayak pabrik dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka beli, mereka tinggal, terus setelah berapa tahun ada progres pengembangan dari pemerintah, dia ketiban cuan. Jadi kalau dia butuh duit lagi, itu bisa dijual lagi. Iya. Gitu. Itu ya. Tapi memang pastinya di situ juga untuk tinggal atau ya hidupnya juga lingkungannya sudah ramai, sudah hidup ya. Jadi nggak cuma buat beli, buat investasi saja ya. Pastinya untuk tinggal di situ juga sudah enak lah ya. Enak, nyaman, dan apa namanya, asri lah. Bayangkan ketika ini sudah jadi, pasti anak-anak para penghuni itu pasti akan tumbuh lebih sehat lah otaknya, baik itu mereka berinteraksi, bahkan yang children playground itu di sekitar situ kita bangun kita bangun landscape, tanaman herbal, sehingga di situ ada pendidikan. Itu betapa pentingnya alam ini buat manusia kan gitu kira-kira. Wah, itu menarik banget. Nanti jadi kita tunggu launchingnya di akhir bulan ini, dan kita lihat progresnya yang dijanjikan akan cepat di 6 bulan ke depan sudah ada yang diserah terimakan. Oke, terima kasih sekali. Siap. Mas, terima kasih sekali atas penjelasannya tentang El Nino Living. Kita akan melihat bagaimana El Nino Living berikutnya. Terima kasih.